Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati ma'asyal hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmat, hidayah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam Rabu ini kita kembali bisa berkumpul untuk melanjutkan pengajian kita seputar tafsir tematik, yang dalam hal ini kita membahas tentang tafsir ayat ruh yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 85. Pada malam ini adalah malam pertemuan yang kedua. Setelah malam Rabu yang lalu kita sudah mengadakan pertemuan yang pertama, dan secara global saya sudah membahas poin-poin penting yang terkait dengan pembahasan ruh. Dan insya Allah pada malam ini kita akan membacakan tafsirnya lebih detail lagi, lebih jeluk lagi, agar kita dapat mengenal ruh kita secara mendalam dan dengan sebenar-benarnya insya Allah. Pada malam ini kita akan membaca kitab tafsir Al-Amsal pada jilid yang ke-9 mulai halaman 110 insyaallah. Poin-poin pembahasan yang akan kita kaji adalah pertama tentang mahiyar ruh, apa itu ruh. Kemudian terus secara logawi, secara bahasa, dan tentang makna-makna ar-ruh di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedua kita akan membahas tentang as-salatu wa istiqlalur ruh, keaslian dan kemandirian ruh. Yang ketiga tentang dalailul maddiyin ala adami istiqlalir ruh, argumentasi kaum materialis tentang ketidakmandirian ruh. Yang keempat tentang naqdu hadhihi nadhariyah, bantahan atas pandangan ini. Yang kelima adalah adillatu istiqlalir ruh, dalil atau argumen mengenai kemandirian ruh, kemudian dengan tambahan yang berkaitan dengan masalah istiqlalur ruh atau kemandirian ruh. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang masalah ruh ini. Kita akan baca tafsir Al-Amsal surat Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Mereka itu kaum musyrikin dan kaum ahlul kitab, dari kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Mereka bertanya kepadamu anir ruh, tentang ruh. Qul, katakanlah, ar-ruhu min amri rabbi, bahwa ruh adalah min amri rabbi, termasuk alam amr Tuhanku, Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan ilmu pengetahuan tentang ruh itu melainkan hanya sedikit sekali. At-tafsir, tafsir ayat tersebut. Mahiyar ruh, apa itu ruh?
Beliau menulis, tabda'u hadhil ayatu fil ijabati ala ba'dil as'ilatil muhimmati lil musyrikina wa li ahlil kitab. Idh taqulu wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat ini dimulai dengan memberikan jawaban atas sebagian persoalan, sebagian pertanyaan yang sangat penting yang diajukan kepada Rasulullah oleh kaum musyrikin dan ahlul kitab. Mereka bertanya tentang masalah ruh. Jawablah wahai Rasul, ar-ruh min amri rabbi. Nah, di sini ada ungkapan min amri rabbi, ada penafsiran pasif, ada penafsiran aktif. Kita akan bahas di lain kesempatan secara detail insyaallah. Malam ini kita akan bahas tentang teks tafsir yang ada pada tafsir Al-Amsal. Singkatnya ungkapan min amri rabbi, jika diartikan bahwa ruh itu dengan penafsiran yang pasif, kata Allah Muhammad, ruh adalah urusan Tuhanku. Selesai sudah, kalian tidak akan tahu. Itu urusan Allah ruh itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu melainkan hanya sedikit sekali tentang ruh itu. Itu penafsiran yang pasif. Adapun penafsiran yang aktif, ungkapan min amri rabbi adalah kata Allah Muhammad bahwa ruh itu adalah termasuk alam amr, alam non materi, lawan alamul khalq. Ala lahul khalqu wal amr. Jadi amr di sini bukan berarti urusan, karena amr atau amr bisa bermakna urusan. Jamaknya al-umur. Bisa bermakna perintah, al-amr, jamaknya al-awamir. Bisa bermakna juga alamul amr, lawan dari alamul khalq. Ala lahul khalqu wal amr. Nah, makna atau tafsir aktif amr di sini adalah sebagai alam, yaitu alamul amr, alam non materi, alam malakut. Kata Allah Muhammad bahwa itu termasuk dari urusan atau bagian alam malakut Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan dari alam malakut, bukan alam materi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Galilah, pelajarilah, dalamilah sedalam-dalamnya lewat kajian kalam, akidah, filsafat. Tetapi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Sebanyak apapun ilmu yang kalian miliki, yang kalian gali untuk mengenal ruh, tapi itu sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mufassirul Islam al-kibar as-sabiquna minhum wal lahiqun lahum kalamun katsirun 'anil ruhi wa ma'naha. Para mufassir besar kaum muslimin, para ulama yang terdahulu maupun yang sekarang dan akan datang, mereka memiliki pembicaraan yang sangat banyak tentang ruh dan makna-makna ruh. Wa nahnu fil bidayati sanushiru ila makna kalimat ruh fil lughah. Dan kita pada awalnya sebagai permulaan akan membicarakan dan menjelaskan tentang makna kalimat ruh secara bahasa. Summa mawarid isti'maliha fil Quran. Kemudian kita akan membicarakan penggunaan kata ruh dalam Al-Quran Al-Karim. Wa akhiran tafsir al-ayati wa riwayat al-waridati fi hadzal majal. Kemudian kita akan membahas bagian akhirnya tentang tafsir ayat di atas dan juga hadis-hadis, riwayat-riwayat yang berkaitan dalam hal ini. Wa fi hadzal sadad yumkin mulahadhatun niqatil atiyah. Terkait masalah ini kita akan bisa memperhatikan poin-poin di bawah ini terkait masalah ar-ruh. Poin pertama, ar-ruh fil asli lughawi ta'ni an-nafas. Bahwa ruh itu menurut asal lughawi bermakna adalah an-nafas. Wal ba'du yara bi anna ar-ruh war-rih mustaqqatani min ma'nan wahid. Sebagian ulama berpendapat bahwa ar-ruh dan juga ar-rih
itu diambil dari makna yang satu. Wa itamma tasmiyatu ruhil insan allati hiya jawharatun mustaqillatun bihadzal ismi fadzalika li'annaha tushbihun nafasa war riha min haitsul harakati wal hayati wa kauniha ghaira mar'iyatin mithlan nafasi war rihi. Kata beliau bahwa sebenarnya ar-ruh dan ar-rih itu satu makna. Karena penamaan ruhul insan, ruh manusia yang merupakan jauharatun mustaqillatun, merupakan jauhar yang mandiri, dinamakan dengan nama ini karena nama itu menyerupai, ya, ruh menyerupai an-nafas, nafas, warri dan menyerupai ar-rih. Dari sisi apa menyerupainya? Min haitsul harakah wal hayat, dari sisi gerakannya dan kehidupannya. Jadi gerakan dan kehidupan ar-ruh itu menyerupai an-nafas warri, sehingga dinamakan dengan ar-ruh. Itu secara bahasa. Wa kauniha ghair mar'iyatin, juga karena ruh itu tidak nampak, tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita. Mislan nafasi warri, seperti nafas, ya nafas kita nggak bisa dilihat, juga angin tidak bisa dilihat. Angin kita lihat ada tandanya, ada gerakannya, bisa kita rasakan. Tapi angin tidak bisa kita lihat bentuknya. Begitulah ruh kita. Ruh kita bisa kita rasakan, kita memiliki ruh, kemudian kita memiliki ilmu pengetahuan, ya, memiliki pemikiran, tapi kita tidak mampu melihat ruh kita sendiri. Itu yang pertama tentang ar-ruh ditinjau dari sisi al-aslul lughawi, asal bahasa. Yang kedua, ustukhdimat kalimatur ruh fil Qur'anil Karim fi mawarid wa ma'ani muta'addidah. Bahwa kalimat ruh itu digunakan dalam Al-Qur'an Karim di dalam beberapa tempat dengan makna yang berbeda-beda dan makna yang bermacam-macam. Jadi kata ar-ruh itu maknanya tidak satu. Kalau kita mengkaji Al-Qur'an Al-Karim, fahiya fi ba'dil ahyan ta'ni ar-ruhal muqaddasah. Di sebagian waktu, di sebagian ayat, ruh itu bermakna ar-ruhul muqaddasah atau ruhul qudus, ruh yang suci. Allati tusa'idul anbiya'a ala adai risalatihim kama fil ayati 253 min suratul Baqarah wallati taqul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Hadal ayat fi ayat 253. Artinya di sebagian ayat itu kata ar-ruh memiliki makna ar-ruhul muqaddasah atau ruhul qudus. Di mana ruhul qudus itu senantiasa membantu dan menolong para nabi untuk menjalankan dan menunaikan risalah mereka. Seperti yang terdapat pada ayat 253 di dalam surat Al-Baqarah, yaitu wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Kami datangkan, kami berikan, kami turunkan kepada Isa, kata Allah, Isa bin Maryam al-bayyinat, penjelasan-penjelasan. Wa ayyadnahu, dan kami topang, kami kuatkan, kata Allah, kami kuatkan si Isa itu biruhil qudus, dengan ruhul qudus yang membantu risalah dan dakwah Isa bin Maryam. Nah, di sini ruhul qudus maknanya adalah ar-ruhul muqaddasah. Wa fi ba'dil ahyani tutlaqu 'ala al-quwwatil ilahiyyatil ma'nawiyyah. Dan di ayat yang lain kata ar-ruh itu bermakna al-quwwatul ilahiyyah al-ma'nawiyyah, kekuatan ilahi, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ma'nawiyah, sifatnya non materi. Allati tuqawwil mu'minina wa tadfa'uhum, sebagaimana bahwa ruh yang bermakna kekuatan ilahi ini yang sifatnya ma'nawi itu menguatkan, mengokohkan dan menopang kaum mukminin, ya, dan membantu mereka kaum mukminin ketika dalam perang misalnya, ya, menolak berbagai macam kejahatan, serangan musuh. Kama fi qoulihi ta'ala fil ayati 22 min suratul Mujadalah,
Seperti terdapat pada ayat 22 di dalam surat Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min." Mereka telah ditetapkan dalam hati mereka keimanan. Iman telah menancap, iman telah mengakar dalam hati mereka. Wa ayyadum biruhim min, dan mereka ditopang, dikuatkan dengan ruh. Ruh di sini maknanya bukan Ruhul Qudus tentunya. Karena Ruhul Qudus khusus buat para nabi, para ma'sumin. Tapi biruhim min di sini dengan ruh dari Allah, kekuatan al-quwwatul ilahiyah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kedua dari ar-ruh. Kemudian makna ketiga tentang ar-ruh atau kalimat ar-ruh, wa fi mawarid ukhra ta'ti lid-dalalati ala al-malakil khasi bil wahyi wa yusafu bil amin. Makna ar-ruh yang ketiga adalah pada ayat yang lain itu untuk menunjukkan bahwa ar-ruh maknanya adalah al-malakil khas, malaikat khusus yang membawa wahyu, yang menurunkan wahyu, itu Jibril atau Jabrail. Wa yusafu bil amin, juga disifat dengan al-amin, Jibril al-amin, ya. Kama fil ayati 193 min surat Asy-Syu'ara, seperti yang terdapat pada ayat 193 di dalam surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, "Nazala bihi ar-ruhul amin." Ar-ruh al-amin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Telah turun, ya, dengan bawah itu ar-ruhul amin, Jibril, ala qalbika, memasukkan pemahaman ayat atau wahyu ke dalam hatimu, ke dalam kalbumu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan kepada kaummu, kepada umat manusia. Nah, ungkapan ar-ruhul amin di sini adalah malaikat Jibril, malaikat khusus membawa wahyu. Itu makna ruh yang ketiga, ya. Makna ruh yang keempat, wa fi makanin akhar waradat bimakna al-malakil kabir. Pada ayat yang lain, di tempat yang lain dalam Al-Qur'an, ruh maknanya adalah al-malakil kabir, malaikat yang sangat agung, malaikat yang sangat luar biasa keagungannya dan kebesarannya. Min malaikatillahil khasin, termasuk malaikat Allah yang khusus. Au makhluqan afdalu minal malaikatu, al-malakil kabir ini adalah makhluk yang lebih utama, yang lebih afdal, lebih agung daripada malaikat Jibril sekalipun. Kama fil ayati ar-rabi'ah min suratil Qadar, seperti ungkapan ayat yang terdapat ayat yang keempat dalam surat Al-Qadar. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Ada ungkapan ar-ruh di sini. "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Turun para malaikat, malaikat Jibril, war-ruhu dan ar-ruh. Siapa ruh di sini? Al-malakul kabir, malaikat yang agung. Lebih agung daripada malaikat Jibril itu sendiri. Jadi Jibril turun, ar-ruh juga, malaikat kabir turun. Fiha, pada malam itu, malam Lailatul Qadar, malam bulan suci Ramadan, malam tertentu. Biizni rabbihim, membawa izin, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, menjalankan semua masalah, semua ketetapan, semua qada qadar untuk 1 tahun, ya. Nah, di sini ar-ruh maknanya adalah al-malakul kabir, malaikat yang sangat agung, yang luar biasa, yang turun pada malam Qadar pada Rasulullah, kemudian kepada para imam ma'sum alaihimussalam, sampai pada sekarang pada Imam Al-Mahdi ajallallahu farajah syarif. Juga pada ayat 38 dari surat An-Naba, Allah berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa." Nanti pada hari kiamat, pada hari itu, ya ar-ruh berdiri, bangkit, bangun, yaitu malaikat Jibril, ya di sini. Wal ini malaikat kabir, al-malakul kabir, wal malaikat juga malaikat-malaikat. Sopa mereka berbaris-baris, ya.
Jadi di dua ayat ini tanazzalul malaikatur ruh fiha, dan pada ayat yaum yaqumur ruhul malaikah, di sini ar-ruh maknanya adalah al-malaikatul kabir, malaikat yang agung, lebih agung daripada malaikat Jibril. Itu makna ar-ruh yang berikutnya. Makna ar-ruh pada ayat yang lain waradat aidan, juga terdapat di tempat yang lain pada ayat yang lain, bimana al-Qur'an awil wahyi as-samawi. Ruh bermakna adalah Al-Quran atau wahyu samawi, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ar-ruh artinya adalah wahyu, bukan bermakna malaikat. Kama fil ayati 52 min surat Asy-Syura fi qouli ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Seperti pada ayat 52 dari surat Asy-Syura, Allah berfirman, wa kadzalika auhayna, demikianlah kami wahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad, ruhan, berupa wahyu Al-Qur'an, wahyu dari Allah dari langit, min amrina, dari urusan kami. Itu makna yang berikutnya. Makna yang ke berapa tuh? Makna yang kelima ya. Makna yang keenam, makna yang terakhir dari makna ruh adalah wa akhiran, yang terakhir makna ar-ruh. Waradatir ruh fil Qur'anil Karim bimana ar-ruhul insaniyah. Ini yang kita bahas, bahwa terdapat dalam Al-Qur'anil Karim ruh juga maknanya bermakna ruh manusia. Kama fi ayati khalqi Adam, seperti pada ayat tentang penciptaan Adam alaihissalam. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah menciptakan Adam dengan sempurna, dengan baik, dan meniupkan di dalamnya min ruhi, dari ruhnya, menjadi ruh manusia. Kata ruh di sini adalah ruh insaniyah, ruh insan, ruh manusia. Ya. Di surat As-Sajdah ayat 99. Wa kadzalika qauluhu ta'ala fil ayati 29 min suratil Hujur. Juga terdapat dalam ayat 29 dari surat Al-Hujur. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika kata Allah, aku telah menciptakan yang sempurna Adam itu atau manusia, dan aku tiupkan di dalamnya ruhku, faq'u lahu sajidin, mereka tersungkur untuk melakukan sujud. Ya, itu makna ruh di sini adalah ruh manusia, bukan malaikat, bukan yang lain. Qulna sabiqan, kami katakan pada bahasan yang lalu, kata muallif, inna idhafata ruh ilallahi hiya idhafah tasyrifiyah. Kata beliau bahwa digandengkannya, diidhafahkannya ruh dengan Allah itu merupakan idhafah tasyrifiyah, penggandengan kemuliaan bagi ruh itu sendiri. Misalnya ruhi, kata Allah, ruhku, ruhana, ruhahu, ya, itu menggunakan dhamir yang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kemuliaan ruh itu sendiri. Wal hadaf wa ar-ruhul kabir allati wahabahu Allah tabaraka wa ta'ala lil adamiyyin. Tujuannya adalah yaitu ruh yang sangat agung yang Allah berikan kepada umat manusia, kepada Adam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita umat manusia hadiah yang sangat agung, yang sangat besar, yang luar biasa, berupa ruh kita. Karena itu harus kita pahami bahwa kita ini manusia tersusun dari dua unsur, dari unsur jasmani dan unsur ruhani, unsur ruh. Betul jasmani kita, jisim, badan, fisik kita ini dari sesuatu yang hina, dari sperma, dan akan menjadi bangkai, sangat hina. Betul, bagian jisim kita, bagian badan fisik kita sangat hina, sangat rendah, ya, bahkan berbau penuh dengan berbagai macam bebauan dalam tubuh kita. Tapi sisi asli kita adalah ruh kita. Ini sangat mulia, ini sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kembali ke surga insya Allah. Jadi kita dari dua unsur, unsur jasmani yang hina dari sperma, dan unsur rohani yang sangat agung yang Allah idopakan dengan namanya sendiri, ruhi, ruhana, ruhahu. Ya, itu perlu kita pahami dengan baik, bahwa kita ini memiliki sesuatu yang sangat agung, itu ruh kita sendiri.
Poin ketiga adalah, kata beliau mu'alif di sini mengatakan, wal an linara min khilali hadhihi an-nuqtati ma huwa al-maqsudu birruh fil ayat allati nabahasuha. Sekarang kita akan membahas ya dari poin-poin ini, kita akan membahas apa sebenarnya maksud ruh dalam ayat yang kita bahas tadi itu, yaitu surat Al-Isra ayat 85. Ruh mana yang dimaksud? Ya, karena ruh ada 6 makna. Itu perlu kita baca dan kita pahami pada poin-poin berikut ini. Ma hiya ruh allati sa'ala anha jama'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ruh yang ditanyakan oleh sekelompok orang dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum musyrikin kepada Rasulullah, ruh mana yang mereka tanyakan? Fa'ajabahum biqaulihi ta'ala qulir ruhu min amri rabbi. Kemudian Rasulullah menjawab ya atas perintah dari Allah dengan wahyu dari Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Karena ruh itu dari urusan Tuhanku. Ini ruh yang mana yang mereka tanyakan? Yumkinu an nastafida min majmu'il qara'inil mawjudati fil ayati annal mustafsirina sa'alu an haqiqatir ruhil insaniyah. Dan kita dapat memahami dari ayat Al-Quran ini dan dari ayat-ayat yang lain dengan dalil-dalil dan korina-korina yang ada, bahwa ayat ini itu sebagai pertanyaan tentang hakikat ruh manusia. Artinya kaum Yahudi, kaum Nasrani, ahlul kitab ini dan kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil ruh, ruh yang mana? Yaitu ruh manusia, ruh mereka. Itu yang mereka tanyakan. Tentu kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka telah memberi pengetahuan tentang ruh dalam kitab mereka. Dan mereka yang menanyakan kepada Rasulullah, cocok dan tidakkah ilmu mereka dengan ilmu yang akan diberikan oleh Rasulullah. Hadhihi ruhul 'azimah allati tumayyizul insana 'anil hayawan. Yaitu ruh ini, ruh yang sangat agung yang dapat membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi ruh manusia itu sangat agung, bahkan bisa lebih tinggi, lebih agung daripada malaikat, daripada jin, apalagi hewan, apalagi tumbuhan, apalagi benda mati. Ya, jadi dengan malaikat saja, dengan jin saja ruh kita bisa lebih tinggi, mengalahkan mereka semua. Waqad syarraftana bi afdali syarab, dan engkau telah memberikan kami ya Allah dengan kemuliaan yang sangat tinggi ini. Haitsu tanbu kullu nasyatatina wa fa'aliyatina minha, sebagaimana timbul dan keluar seluruh gerakan kami, seluruh aktivitas kami itu keluar dari mana? Dari ruh ini. Gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan lisan, mata, dan semuanya ini itu ada, bergerak, timbul, muncul karena adanya ruh. Ruh adalah sumber gerakan semua anggota badan. Wa bimusa'adatiha najulu fil ardi, dan dengan bantuan ruh ini kita bisa berjalan di muka bumi ini, berjalan ke sana kemari, menggunakan kendaraan, menggunakan jalan kaki, ya melakukan apa saja di muka bumi ini. Itu berkat adanya gerakan ruh yang dia menjalar atau turun ke anggota badan. Wa nata'ammalus sama, dan kita pun dapat merenungkan adanya langit, benda-benda langit, kita renungkan, kita pikirkan. Naktashifu asrarul ulumin, kita pun dapat mengungkap berbagai macam rahasia pengetahuan berkat ruh kita, bukan fisik ini. Wa natawaggalu fi amakil mawjudat, kita tenggelam di dalam kedalaman berbagai macam makhluk yang ada di alam semesta ini. Innahum aradu ma'rifata haqiqatin haqiqati ujubati alamil khalaq, dan mereka itu kaum Yahudi, kaum Nasrani, ya, kaum musyrikin, dan kita juga tentunya ingin mengetahui hakikat yang sangat ajib, hakikat sangat mengagumkan, yang menakjubkan tentang alamul khalaq, alam penciptaan ruh ini. Wa li'anna ruha laha bina'un yakhtalifu an bina'il madah, karena ruh itu ya susunannya, dasar-dasarnya itu berbeda dengan susunan bangunan materi. Kalau badan kita ini satu tapi tersusun,
Ada kepala, di kepala ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada macam-macam. Setelah kepala ada kedua tangan, ada kedua kaki, ada badan, badan juga isi macam-macam. Ini badan kita adalah materi, tersusun, ya. Tetapi ruh tidak demikian. Ruh berbeda dengan materi kita. Walaha usulun tahkimuha takhtalifu tahakkumuha takhtalifu 'anil usul allati tahkumul madah. Dan juga ruh itu punya dasar-dasar, ya, yang berbeda dengan dasar-dasar materi dalam hukum dan bentuknya. Fi khawasihal fiziyaiyah wal kimiyaiyah, baik dalam susunannya atau ciri-cirinya yang terdapat fisika dan kimia. Lidha faqad sadar al-amru ila rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay yaqula lihaula'i fi jumlatin qasiratin qati'atin. Karena itulah Allah mengeluarkan wahyunya lewat Jibril kepada Rasulullah agar Rasulullah menjawab dengan ucapan kepada mereka dengan jumlah dan ungkapan yang sangat singkat, yang pendek tapi padat isinya. Qulir ruhu min amri rabbi. Ini sangat singkat, sangat pendek. Ar-ruh min amri rabbi. Pertanyaan apa itu ruh? Jawabannya singkat. Ar-ruh min amri rabbi. Walakin la yata'ajjabu haula aw yandahishu min hadzal jawab faqad adhafat al-ayah. Agar mereka tidak merasa terkejut, yang merasa dahsyat begitu dengan jawaban Rasul yang sangat singkat ini. Kemudian Allah menambahkan ayatnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah melainkan hanya sedikit sekali tentang ruh tersebut. Haitsu la majala lil ajab bisababi adami ma'rifatikum bi asrarir ruh birraghmi min annaha aqrabu syai'in ilaikum. Dengan tambahan ayat ini wa ma utitum ini, sehingga tidak ada lagi peluang untuk merasa kagum, merasa heran, merasa takjub, ya, dengan sebab tidaknya pengetahuan kalian tentang berbagai macam rahasia ruh. Walaupun ruh adalah paling dekatnya sesuatu dengan fisik kalian, dengan diri kalian. Wa fi tafsir al-Ayyashi naqal Imam Al-Baqir wa Shadiq alaihi salam annahuma qala fi tafsir ayati yas'alunaka 'anil ruh ma nassahu. Di dalam kitab tafsir al-Ayyashi, ini nama semua kitab tafsir al-Ayyashi, Al-Imam Al-Baqir dan Imam As-Shadiq, dua imam ini alaihi salam berkata dalam menafsirkan ayat yas'alunaka 'anir ruh ma nassahu. Ungkapan mereka berdua, innama ruhu khalqun min khalqihi. Imam Baqir dan Imam Shadiq mengatakan sesungguhnya ruh itu ada khalqun min khalqihi, yaitu makhluk ciptaan dari ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lahu basarun wa quwwatun wa ta'yidun. Ruh ini memiliki basar, pandangan, memiliki kekuatan, memiliki ta'yid, ya, ta'yid dari Allah, penopangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaj'aluhu fi qulubir rusuli wal mu'minin. Ruh ini Allah jadikan, Allah ciptakan untuk hati para rasul dan juga kaum mukminin. Ini juga terdapat dalam tafsir Nurul Thaqalain jilid 3 halaman 216. Wa fi hadisin akhar 'an al-imamain Al-Baqir wa Shadiq annahuma alaihi salam qala. Hadis-hadis yang lain Imam Baqir dan Imam Shadiq alaihi salam juga berkata tentang ruh, hiya minal malakut.